Pendeta Erastus Sabdono pernah berkata bahwa dia bermimpi dan dalam mimpi itu dia bercumbu dengan Roh Kudus. Dia juga memiliki anak bersama Roh Kudus, dan dia melihat istrinya yang begitu cantik di sana, dan istrinya di dunia juga ada ikut bersama di dalam mimpi itu. Di dalam mimpi itu, saudaraku, saya punya istri. Wanita yang sangat cantik. Kecantikannya pun saya masih bisa rasa waktu bangun. Begitu agung. Dia lebih tinggi dari saya. Tapi dia sekaligus seperti ibu. Dalam mimpi itu ada istri saya juga. Ada anak-anak saya. Ada orang-orang. Tapi saya ingat ada istri saya. Tapi istri saya yang satu ini. Sampai saya berpikir di mimpi itu, bagaimana aku bisa menikah dengan wanita seagung ini, secantik ini. Dia sempat peluk, bercumbu dengan saya, lalu seperti kurang nyaman. Jadi kayak masih kurang kamu. Saya ingat sekali bagaimana dia memeluk anak, itu anak kita, kata dia. Pokoknya ini anak saya dengan dia. Tapi di kepalanya itu bonyok, diperban, seperti ada yang keluar. Lalu saudaraku, saya masih ingat saya bisa dalam bahasa Inggris kepada wanita ini. So sorry, I hurt you. Saya sering melukai kamu lah apa. Tapi satu kata juga yang saya ucapkan, I hate me myself. Aku benci diriku karena aku melukai kamu. Dia bilang gini, it's okay, it's okay, it's okay. Jadi kayak ibu menenangkan. Saya bangun, saya gentar sekali, saudara. Ini artinya Tuhan, bagaimana aku bisa menikah dengan wanita begitu cantik, menggetarkan, begitu agung, lebih tinggi dari saya dan lebih dewasa seperti ibu. Saya berdoa, saya tanya, Tuhan, ini apa maksudnya? Saya diam, lalu ada suara di hati saya, kamu tadi siang baru baca bahwa Roh Kudus itu gendernya feminin. Di Alkitab itu kan ada gender, saudara. Seperti bahasa Perancis, kalau meja itu laki, kursi itu wanita misalnya. Ini Roh Kudus gendernya feminin. Meskipun percaya bahwa Tuhan dapat berbicara melalui mimpi, penting untuk memahami bahwa mimpi tidak dapat dijadikan standar kebenaran absolut. Dalam keyakinan Kristen, firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran dan kehendaknya. Mimpi bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk bunga tidur dan pikiran kita sendiri. Memang di dalam Alkitab itu kadang-kadang Tuhan berbicara kepada umatnya atau para nabi melalui mimpi. Tetapi setiap mimpi yang dari Tuhan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mimpi itu juga kadang-kadang akibat daripada kata orang bunga tidur. Ya, dan Alkitab juga mengatakan hal itu di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 2. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikianlah pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi mimpi bisa disebabkan karena banyak kesibukan. Secara psikologis, kalau seseorang memikirkan hal tertentu sepanjang hari itu atau sebelum dia tidur, ada potensi bisa terbawa dalam mimpi. Bukan semua mimpi adalah wahyu atau komunikasi langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pertimbangan hati nurani dan pemahaman Alkitab saat menafsirkan mimpi. Apabila sebuah mimpi bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam firman Tuhan, maka perlu dicurigai keasliannya dan ketepatannya. Allah yang diwahyukan melalui Alkitab tidak akan berbicara melalui mimpi yang bertentangan dengan ajarannya. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan apa yang diimpikan dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan dalam Alkitab untuk memastikan kebenaran dan keautentikannya. Sebagai umat beriman, kita disarankan untuk meminta petunjuk Roh Kudus dan mencari pengertian yang dalam melalui doa dan studi Alkitab. Ini akan membantu kita memahami kehendak Tuhan dengan lebih baik dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan mimpi serta mencari arahannya dalam hidup kita sehari-hari.